Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang kecerdasan sosial melalui pendidikan karakter di lingkungan organisasi. Sebelum memasuki pembahasan video lebih lanjut, perkenalkan, saya Dina Awalia Mukti dan beserta teman-teman saya yaitu ada Anis Marsala Putri, Nova Azza Alifatul Zulfa, serta Asma Saadati Rizkillah. Likona menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang, sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Pengertian yang disampaikan Likona memperlihatkan adanya proses perkembangan yang melibatkan pengetahuan, moral knowing, perasaan atau moral feeling, dan tindakan atau moral action, sekaligus untuk memberikan dasar yang kuat untuk membangun pendidikan karakter yang koheren dan komprehensif. Pendidikan karakter dapat diterapkan melalui 3 komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu 1. Keluarga, 2. Masyarakat, dan 3. Sekolah atau kampus. Dalam lingkungan sekolah atau kampus, pendidikan karakter dapat diterapkan melalui organisasi internal di sekolah atau kampus tersebut. Fajar dan Effendi mengatakan bahwa sebagian mahasiswa dalam mengais pengalaman atau sukses perlu mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa di dalam maupun di luar kampus. Mahasiswa sangat memerlukan nuansa yang mendukung untuk proses pembelajaran. Terkait kecerdasan sosial, terdapat pengertian dan aspek-aspek kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial secara teoritis adalah ukuran kemampuan diri seseorang dalam pergaulan di masyarakat dan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekeliling atau di sekitarnya. Orang yang memiliki kecerdasan sosial tinggi, ia mampu memahami siapakah dirinya, di mana tempatnya, dan bagaimana posisinya di dalam masyarakat, serta mampu hidup dengan harmonis dan selaras dengan lingkungannya. Dengan demikian, orang-orang tersebut akan hidup lebih nyaman dan sejahtera. Kemudian, aspek-aspek kecerdasan sosial menurut Carl Alba dalam teori multiple intelligence. Yang pertama, situational awareness, memahami hak-hak orang lain, yaitu sebuah kehendak untuk bisa memahami akan kebutuhan serta hak orang lain atau individu dalam mengobservasi, melihat, dan mengetahui konteks situasi sosial, sehingga mampu mengelola orang-orang atau peristiwa. Yang kedua, presence atau kemampuan membawa diri, yaitu menyesuaikan diri kita dalam lingkungan dan bagaimana kita melakukan sesuatu sesuai dengan lingkungan. Yang ketiga, bersikap, melalui jujur dan dipercaya, yaitu bagaimana seseorang selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya apabila diberikan suatu kepercayaan. Yang keempat yaitu charity, atau kemampuan untuk mengajak dan meyakinkan seseorang. Aspek ini menjelaskan sejauh mana seseorang dibekali kemampuan untuk menyampaikan gagasan dan idenya secara persuasif, sehingga orang lain bisa menjelaskan metode yang kita terapkan pada orang lain. Yang kelima yaitu empati atau rasa empati. Aspek ini merujuk pada sejauh mana seseorang dapat berempati pada gagasan dan penderitaan orang lain, sejauh mana kita memiliki keterampilan untuk bisa mendengarkan, memahami pikiran orang lain, dan melakukan aksi nyata untuk meringankan penderitaan orang lain. Bagaimana kita bisa memahami orang lain dan mampu untuk menyelesaikan masalah mereka. Setelah ini, kami akan menampilkan beberapa contoh kegiatan dari keorganisasian di kampus. Strategi yang diterapkan terkait kecerdasan sosial melalui pendidikan karakter di lingkungan organisasi yaitu kecerdasan sosial memiliki beberapa elemen yang sangat penting bagi kesuksesan mahasiswa dalam dunia kerja nanti,
yaitu yang pertama, mampu membaca situasi dari perasaan orang-orang dan konten sosial yang mempengaruhi orang lain, atau situational awareness. Menunjukkan sikap percaya diri atau presence. Yang ketiga, berperilaku jujur dan tulus atau authenticity. Yang keempat, bertutur kata dengan jelas dan sopan sehingga mampu dimengerti oleh orang lain atau clarity. Dan yang terakhir, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau empati. Mahasiswa yang memiliki kecerdasan sosial yang mumpuni dapat beradaptasi terhadap lingkungan sosialnya, sehingga memudahkannya dalam melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok sosial. Salah satu proses dalam meningkatkan kecerdasan sosial tersebut adalah dengan ikut aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan kecerdasan sosialnya. Dalam organisasi kemahasiswaan, mahasiswa dapat belajar bagaimana memahami orang lain dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sosial, serta mampu berpikir kreatif dalam mencapai visi dan misi organisasi. Untuk pertanyaan nomor 2, menurut kelompok kami, dengan penerapan organisasi untuk meningkatkan kecerdasan sosial itu efektif, di mana karakter bangsa yang diterapkan dalam organisasi antara lain sikap kekeluargaan, kerjasama, gotong royong, peduli, kepemimpinan, dan juga tanggung jawab. Sikap-sikap tersebut di dalam sebuah organisasi akan dilakukan secara real, dengan melalui penyelenggaraan sebuah kegiatan atau acara, di mana di dalamnya harus menerapkan sikap-sikap tersebut agar sebuah tujuan dalam organisasi terwujud. Dan juga dengan otomatis seseorang yang mengikuti organisasi akan memiliki karakter dalam organisasi itu. Entah itu berupa karakter yang seperti apa, itu tergantung pada proses yang ia jalani saat mengikuti sebuah organisasi. Namun, pastinya adalah jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan saling peduli yang akan mereka pupuk agar menjadi sebuah kebiasaan yang baik dan juga membentuk karakter kepribadian. Terima kasih sudah memperhatikan sampai akhir. Sekian video persembahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.